Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami kasih-Nya, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa melalui Sehati di dalam Doa. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, berteluh berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Kini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan akan menikmati tuntunan melalui kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami sungguh menyadari akan ketidakmampuan kami ya Tuhan, baik selaku hamba-Mu maupun juga selaku sidang jemaat Tuhan. Karena itu kami selalu percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, menuntun kami, dan memampukan kami untuk memahami kebenaran-kebenaran Tuhan, bahkan juga memampukan hamba-Mu di dalam menguraikan firman-Mu. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Esra pasal 6 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di pembendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem.
Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari pembendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, supaya kembalilah pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula. Dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Oleh sebab itu, hai Tahtanai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu, para punggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lagi pula, telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat. Haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit. Juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya. Selanjutnya, telah dikeluarkan perintah olehku, supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya dan ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Maka Allah yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacukan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu. Aku, Darius, yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Amin firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Esra pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara. Untuk Tuhan tidak ada jalan buntu. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam karyanya. Kadangkala jalan yang dipakai Tuhan tidak terselami oleh kita manusia, jauh dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Maha Kuasa, Maha tahu jalan keluar dari setiap masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi. Pembacaan kita pada saat ini mengisahkan tentang kerinduan umat Tuhan yang kembali dari pembuangan dari Babel untuk membangun kembali rumah Tuhan yang ada di Yerusalem yang telah runtuh dan porak-poranda. Ketika mereka sedang membangun bait Allah itu, selalu saja ada yang berusaha untuk menghalangi supaya pembangunan itu tidak dilakukan. Itu bisa kita lihat di dalam pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun.
ketika Nabi Hagai dan Zakaria memberi semangat dan mengatakan bahwa Tuhan Allah Israel akan menyertai mereka, maka umat Tuhan kembali melanjutkan pembangunan rumah Tuhan itu. Di dalam pasal 5 ayat yang pertama kita bisa membacanya. Lalu datanglah bupati daerah seberang sungai Efrat, yaitu Tatnai, dan punggawa-punggawanya, yaitu Setar Bosnai, menanyakan siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan pembangunan itu. Mereka mengatakan bahwa Raja Koreslah yang memerintahkan mereka untuk membangun kembali rumah Tuhan itu. Raja Kores mendukung mereka. Lalu Tatnai dan Setar Bosnai memberitahukan hal ini kepada Raja Darius yang memerintah pada saat itu, dan meminta raja untuk menyelidiki apakah benar Raja Kores pernah mengeluarkan perintah ini. Di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Raja Darius melakukan penyelidikan dan menemukan gulungan yang disebut piagam, dan di dalam isi piagam itu ada perintah dari Raja Kores untuk membangun rumah Tuhan itu. Sehingga Raja Darius memerintahkan agar pembangunan rumah Tuhan itu diteruskan dan mengeluarkan perintah bahwa barang siapa yang menghalang-halangi pembangunan rumah Tuhan itu, maka ia akan diberikan hukuman yang sangat berat. Bahkan Raja Kores memberikan bantuan tentang segala yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian rumah Tuhan itu. Juga mengirimkan korban persembahan berupa domba yang digunakan untuk persembahan di rumah Tuhan. Dan Raja Darius berpesan agar dirinya dan keluarganya didoakan. Sungguh luar biasa cara Tuhan untuk menolong umatnya, mewujudkan apa yang menjadi kerinduan mereka untuk pembangunan kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Raja Kores dan Raja Darius adalah dua orang raja yang tidak percaya pada Allah Israel, tetapi dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Hal ini memberikan pengalaman iman bagi kita bahwa Tuhan kita selalu punya cara untuk menolong kita dan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan ini. Kadangkala cara Tuhan jauh dari apa yang kita pikirkan untuk pelayanan Tuhan ataupun juga untuk kehidupan kita. Jika kita semangat untuk memberi yang terbaik untuk pelayanan Tuhan, Tuhan akan menolong karena Tuhan kita Maha Kuasa. Iman menembus segala yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan Maha Kuasa. Melalui Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita semakin menghayati akan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kemahakuasaannya untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan penebusannya melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya karena kasih-Nya kepada kita. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu di dalam doa. Tiada putusnya kami datang mengangkat pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Menandai setiap kasih pemeliharaan yang selalu hadir di dalam hidup ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau kembali mempersekutukan kami. Engkau sudah menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari lamanya, pagi, siang hingga malam hari. Dan kini ya Tuhan, Engkau mengaruniakan berkat buat kami, untuk kami menikmati kasih-Mu, dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran-kebenaran-Mu. Melalui persekutuan kami pada saat ini ya Tuhan, kembali firman-Mu hadir untuk menuntun kami, agar kehidupan rohani kami selalu menjadi hal yang utama di dalam hidup ini. Seperti semangat yang ada di dalam diri umat Israel sekembalinya mereka dari tanah pembuangan di Babel. Mereka rindu untuk memperbaiki, untuk membangun kembali rumah Tuhan, di mana mereka boleh kembali merasakan akan kehadiran Tuhan dan menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman, bahkan persekutuan dengan Tuhan. Kerinduan ini begitu besar dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi umat Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan selalu punya cara, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat-Nya, untuk menopang kita umat-Nya. Karena itu terima kasih Tuhan, melalui kesaksian firman Tuhan ini semakin menguatkan iman percaya kami dalam menyatakan pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan rumah Tuhan atau gereja Tuhan, bahkan juga di dalam perjuangan hidup menghadapi berbagai tantangan dan rintangan kehidupan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami alami di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan sekolah anak-anak. Terima kasih untuk setiap kekuatan, semangat di dalam perjuangan hidup yang kami jalani ya Tuhan, dalam menghadapi sakit penyakit, dalam menanti pekerjaan, menanti hadirnya anak-anak dalam keluarga, menanti hadirnya teman hidup, bahkan perjuangan dalam rangka membangun keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, serta juga ya Tuhan di dalam berbagai pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah gereja Tuhan, di Jemaat Warakas ini atau juga di mana saja. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu. Kami berdoa untuk semua yang sakit, yang dirawat di rumah, bahkan di rumah sakit. Kami berdoa untuk tindakan-tindakan medis. Kami berdoa untuk semua obat-obatan, herbal, dan kasih sayang dari keluarga, doa-doa jemaat Tuhan. Biarlah melalui semua itu Tuhan mengalir kasih-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Lebih daripada itu Engkau sanggup untuk menjamah dengan kuasa-Mu. Demikian juga sesama kami yang terpapar pandemi COVID ya Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memulihkan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk usaha pemerintah dalam rangka vaksin bagi seluruh masyarakat di tengah-tengah bangsa ini. Berkatilah agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami berdoa untuk semua pengharapan-pengharapan kami di dalam pencarian pekerjaan, menanti teman hidup, hadirnya anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan rumah tangga. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan, Engkaulah sumber penolong kami yang sejati. Demikian juga kami berdoa untuk program-program pelayanan di mana panitia HRG ya Tuhan
berjuang di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini untuk tetap semangat mengadakan dan mempersiapkan acara perayaan gerejawi melalui perayaan Paskah ya Tuhan. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, secara khusus esok hari akan diadakan yaitu diskusi tematis yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Panggalo. Tuhan memberkati agar kami semua jemaat setelah ibadah hari Minggu kami boleh mengikutinya dengan baik ya Tuhan, sehingga iman kami semakin terkuatkan, bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan ini, menghasilkan buah-buah iman yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, berkati selalu tim multimedia yang senantiasa setia, tekun di dalam menampilkan tayangan-tayangan rohani untuk pertumbuhan iman kami. Kiranya kasih setiamu, berkat-Mu selalu mengalir di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur sembah kami. Kiranya Engkau sempurnakan semua itu ya Tuhan, di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita bersama pada saat ini. Kita percaya pujian dan penyembahan kita, bahkan juga firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga iman kita semakin terkuatkan. Sampai berjumpa di Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.